lebih lama lagi, kita langsung lanjut ke pemaparan dari Dikbud oleh Bapak Andika Ganendra. Padanya dipersilahkan. Baik, Pak Nugroho. Saya dapat waktu berapa menit, Pak? Sekitar 15 menit. Baik. Ya, baik Bapak Ibu. Ini paparan singkat saja. Nanti akan kita lebih lanjutkan ditanya jawab. Jadi dua hal. Pertama mengenai pendaftaran dan login. Ini yang akan kami underline adalah permasalahan-permasalahan yang banyak kami temui saat ini saja. Untuk pertama pendaftaran. Jadi pertama kali kita mau membuat akun itu pasti akan muncul seperti ini. Nah, sudah kami ingatkan kemarin dari 2020 ya pada waktu rapor bahwa pastikan NIK di Dapodik itu setara dengan Dukcapil. Nah, ada dua permasalahan nanti di sini. Yang di Dapodik salah entry atau Dukcapilnya yang perlu diperbaiki. Ya, dua hal, Dapodiknya yang perlu diperbaiki karena salah entry atau Dukcapilnya yang perlu diperbaiki. Nah, apabila di Dukcapil yang perlu diperbaiki, di sini ada pesan untuk menghubungi halo Dukcapil sekian 15.537. Oke, selesai. Semua entrian ini selanjutnya dapat di entry sesuai dengan perintah dalam aplikasi. Itu satu. Terus yang kedua, untuk pelengkapan data ini isi sesuai dengan apa yang diminta. Lalu jangan lupakan password, pertanyaan pengaman dan segala macamnya karena ini akan diminta di belakang dari aplikasi. Sudah. Selanjutnya ini juga masih pelengkapan data. Ini saya yakin mungkin guru sudah pada banyak melewati step ini ya. Ini juga masih pengecekan ulang. Mohon dicek kembali, pastikan data sudah terisi benar. Tidak bisa perbaikan untuk mengulang kembali pada tahapan ini. Ini yang perlu diperhatikan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan juga sudah keluar, namun gimana jika salah? Nah, ini akan repot sekali nih. Resume ini tolong diperhatikan. Selanjutnya ini nggak masuk. Selanjutnya kita masuk ke login untuk pendaftaran. Muncul halaman seperti ini. Pertama yang perlu dipastikan adalah biodata. Nah, dalam hal pengisian biodata, alamat domisili segala macam sudah. Selanjutnya yang paling penting dipahami sini adalah apabila tadi yang pertama yang tadi saya bilang awal bahwa NIK tidak sinkron antara Dapodik dengan Dukcapil. Apabila dirasa NIK yang dipegang, NIK yang dipegang dengan Dapodik itu sudah sama, perlu perbaikan di Dukcapil. Tadi sudah di paparan di awal, hubungi halo Dukcapil 15.000 sekian itu. Nah, namun bagaimana jika NIK yang di Dapodik itu salah entry? Nah, ini kita membuat telah membuat jalan pintas ya. Jadi yang pertama tetap Bapak Ibu guru tetap harus memperbaiki NIK-nya melalui Verval PTK, aplikasi Verval PTK. Ini pastinya teman Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan ini sudah familiar ya. Perbaiki data NIK melalui Verval PTK. Setelah itu biasanya kan tunggu sinkron untuk Dapodik. Nah, ini tidak perlu lagi tunggu sinkron. Setelah perbaikan di Verval PTK, langsung ke aplikasi info GTK yang ada yang dimiliki masing-masing guru untuk update NIK. Sebagaimana yang tertera di Dukcapil.
Ini kalau ini tadi langkah untuk kalau seandainya ada Dapodik yang salah ya. Kalau seandainya ada entry salah di Dapodik gitu. Tadi kalau di Capil hubungi Halo di Capil, kalau seandainya Dapodik berarti perbaiki di aplikasi Verval PTK. Setelah itu biasanya kan tunggu approve. Ini tidak, lalu langsung masuk ke info GTK, perbaiki nick-nya di pada tombol bawah ini. Nah, setelah sinkron, lakukan pendaftaran. Ini kami buat untuk jembatan ya, shortcut untuk perbaikan nick yang terjadi salah di Dapodik. Oke, untuk selanjutnya memilih jenis guru. Untuk selanjutnya ya ini guru dapat langsung memilih jurusan ya, jurusan. Namun yang perlu diperhatikan, kembali lagi lihat kondisi verbal ijazahnya. Yang paling sering kami temui, ini masih banyak guru yang memverbal ijazahnya jenjang S2, S3. Yang perlu dipahami untuk formasi guru P3K saat ini adalah jabatan guru pertama ya, jabatan guru pertama. Artinya yang diminta adalah ijazah S1. Seandainya dia sudah S2, S3, silakan verbal ijazah S1-nya. Nah, bagaimana status verbal? Bagaimana jika saya belum verbal? Gitu kan? Harusnya kan kemarin-kemarin kita sudah melakukan verbal kan. Namun bagaimana jika saya sudah harus mendaftar di aplikasi SSC ASN, namun kita belum melakukan verbal? Nah, ini bisa langsung ke info GTK dengan dua cara. Pertama, kita cari datanya, kita cari data kita ke database yang ada di Dikti. Ini kita cukup memasukkan nama perguruan tinggi kuliah kita di mana, prodi kita apa, nomor mahasiswa kita berapa. Seandainya ketemu, maka akan terlihat kolom seperti ini. Berarti kalau kolom seperti ini sudah muncul, itu berarti data kita sudah ada dalam database. Tinggal approve, oke, maka secara otomatis data ijazah S1 kita sudah terverbal. Selanjutnya, bagaimana jika kita tidak menemukan data kita dalam database? Itu kita gunakan metode manual. Jadi kita masukkan ke dalam kita masukkan nama universitas kita, prodi, NIM. Seandainya tidak ditemukan, kita bisa unggah dokumen. Begitu unggah dokumen, kita lampirkan ijazah kita, maka verbal akan dilakukan dengan proses terpusat. Nah, bedanya apa? Apabila kita data kita ketemu secara otomatis dengan cara satu tadi, tanpa perlu melampirkan ijazah, itu verifikasi real time online langsung. Nah, seandainya kita melampirkan ijazah, itu berarti masih butuh waktu sekitar 1 atau 2 hari untuk pusat melakukan verifikasi. Tapi mudah-mudahan ini 1 hari kalau cuma verbal ijazah. Oke. Untuk selanjutnya, kita kemarin ada prioritas terhadap guru-guru yang sudah menjadi warga lokal di sekolah tersebut. Jadi misalnya ada guru bahasa Inggris, misalnya contoh guru bahasa Inggris mengajar di SMP 1 dan SMP 1 ternyata membuka formasi bahasa Inggris. Oke, dan guru itu sudah melakukan verbal. Sudah terbukti bahwa dia memiliki linearitas bahasa Inggris bahasa Inggris yang linear, entah dari kualifikasinya atau dari sertifikasinya. Nah, cuman karena guru bersertifikat di sekolah negeri itu masih sedikit jumlahnya, maka linearitas itu lebih banyak dilakukan berdasarkan verbal aplikasi ijazah S1. Nah, apabila dia sudah verbal dan sudah dipastikan dia memang linear dengan bahasa Inggris, atau di sini contohnya untuk matematika, maka pemilihan formasi itu menjadi disable. Di sini abu-abu warnanya. Dia tidak memilih formasi lain. Dia tinggal cukup next saja, lanjutkan, secara otomatis dia akan mengisi di tempat di mana dia mengajar. Itu pertama.
Terus yang kedua, apabila formasi di sekolahnya itu tidak ada, atau formasi sebetulnya ada, namun dia tidak terdeteksi linier pada formasi di sekolah tersebut, maka pemilihan jurusan formasi itu menjadi enable atau dapat dipilih. Tidak berwarna abu-abu. Di sini dia bisa memilih dia mau mendaftar ke jurusan apa. Yang tertera di sini itu nanti yang sudah disesuaikan dengan linearitasnya. Jadi sekolah mana yang membuka sesuai dengan linearitasnya dia, dengan formasinya dia, maka akan muncul di list ini. Jadi ini ada beberapa juga pertanyaan ke kami. Bagaimana guru bertanya, bagaimana saya tahu bahwa di situ sudah ada warga lokal? Seandainya di sini tertera ada pilihan, dia bisa memilih, berarti dia diperbolehkan untuk memilih formasi tersebut. Jika tidak, maka formasinya tidak akan keluar. Jika tidak, formasi tidak akan keluar. Selanjutnya, bagaimana dengan guru PPG yang prajabatan atau dengan yang swasta? Pemilihan formasi untuk tahap pertama itu belum dapat dibuka. Nah, gambar seperti ini. Jadi dia belum dapat memilih formasi, namun tetap isi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, jenis perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini format administrasi, dokumen apa saja yang harus diunggah. Tahap selanjutnya, terakhir resume. Yang perlu kami ingatkan, resume ini perlu cek list ulang, artinya Bapak Ibu guru itu sudah mengecek datanya sudah benar. Apabila sudah dicek, dia sudah melakukan checking per item dan sudah approve, maka resume tidak bisa diganti. Ini selanjutnya, oke. Mungkin itu dari saya. Sementara waktu kami kembalikan ke Pak Nugroho. Ya, baik, terima kasih Pak Andika atas paparannya. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari guru untuk Bapak Ibu dari Dinas dan BKD gitu. Kemudian ditambahkan paparan dari BKN langsung oleh Pak Auditya Nugraha. Sudah siap ya Pak ya? Ya, silakan Pak Auditya Nugraha. 15 menit waktunya sama, jadi supaya nanti tanya jawabnya lebih banyak. Terima kasih. Ya, mungkin Mas Andika tadi ada yang ketinggalan, mau dijelaskan nggak soal itu? Ya, diingetin oleh Mas Audit. Ini tadi sudah saya masukin di sini. Pak Nugroho bisa satu slide lagi ya? Ya, silakan. Oke, untuk yang terkunci tadi, untuk ini tadi dijelaskan bahwa kita memiliki prioritas tertentu, ya prioritas terhadap guru-guru memang sudah linier di tempat di mana dia mengabdi di sekolahnya dan kebetulan sekolah itu terbuka. Nah, dalam hal prioritas pemilihan linier, itu kami mendasarkan kepada satu, guru yang telah bersertifikat pendidik. Itu satu. Yang kedua, nah ini, seandainya ada dua guru melakukan di rombel yang sama, seandainya ada dua guru melakukan hal pengajaran di rombel yang sama, maka kami akan ambil prioritas pertama sertifikat pendidik, yang kedua jumlah jam mengajar yang dominan terhadap suatu individu. Lebih dominan mana jumlah jam mengajarnya di individu tersebut. Apabila masih sama, maka kami melihat usia. Ini yang kami terapkan apabila jumlah formasi itu masih sama dengan jumlah potensi yang ada.
Nah, untuk selanjutnya nanti akan ada pengumuman lebih lanjut lagi dari kami. Mungkin itu tambahan Pak Nugroho.